Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Gustianingsi dari kelompok terakhir ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen kesiswaan atau peran manajemen kesiswaan pada pembelajaran online yang berlangsung saat ini. Kami akan menjelaskan manajemen kesiswaan dari awal hingga akhir di video ini. Terus saksikan sampai akhir. Nah, saya di sini menjelaskan mengenai penerimaan siswa baru melalui sistem online. Tidak jauh beda dengan penerimaan siswa secara langsung. Di sini tentunya sebagai guru harus menyiapkan atau dari pihak sekolah tersebut pertama-tama harus menyiapkan pengumuman. Pengumuman tersebut berisi tentang penerimaan siswa baru di sekolah tersebut. Nah, kali ini pengumumannya sedikit berbeda, yaitu melalui poster, di mana di dalam poster tersebut harus tertera jumlah peserta didik yang diterima, dan harus juga ada cara atau siklus dalam mendaftarkan peserta didik baru tersebut di sekolah itu, dan tentunya harus menaruh link sekolah itu untuk mendaftarkan diri. Nah, contoh dari posternya seperti ini. Dan kemudian tentunya guru harus menyiapkan soal tes untuk peserta didik itu. Nah, soal tes itu bisa disebarkan melalui Google Form atau formulir yang biasanya secara manual, bisa disebarkan melalui Google Form juga. Aplikasi Google Form seperti ini. Nah, kemudian dalam pengisian formulir atau dalam pengisian tes seleksi penerimaan siswa baru tersebut tentunya harus ada pantauan orang tua atau bisa dilakukan oleh orang tua peserta didik yang ingin mendaftarkan diri di sekolah itu. Nah, kemudian setelah selesai seleksi dan mengenai batas waktunya sudah peserta didik tersebut sudah tahu. Nah, kemudian hasil atau pengumuman dari seleksi tersebut bisa disebarkan melalui poster juga, dan juga bisa disebarkan melalui link sekolah yang sudah diletakkan di poster tadi. Nah, kemudian siswa bisa mendaftarkan ulang dengan cara mengklik link itu, dan tentunya dengan arahan dari guru yang bersangkutan atau guru yang mengurus penerimaan siswa baru ini, agar guru bisa merekap siapa saja yang sudah mendaftar dan siapa saja yang sudah lulus, agar bisa masuk langsung ke kelas 1. Nah, kemudian ada tentunya dari proses ini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu bisa hemat ruang dan waktu, di mana peserta didik bisa mendaftarkan diri dimanapun dan kapanpun. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu tentunya bisa bersaing di dunia teknologi yang sangat maju ini, karena peserta didik sudah dikenalkan dengan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat sejak dini. Dan dampak negatifnya tentunya harus membutuhkan jaringan yang kuat. Jika di daerah yang terpencil akan kesulitan dengan jaringan, dan ada juga orang tua yang belum mengerti tentang teknologi sehingga akan kesulitan mendapatkan informasi penerimaan peserta didik baru. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kemudian pada langkah selanjutnya atau manajemen kesiswaan selanjutnya mengenai pembelajaran yang berlangsung akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrowati, saya di kelompok terakhir. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai manajemen kesiswaan dalam pembelajaran daring. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih manajemen kesiswaan tersebut, yaitu penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut. Jadi, penataan dan pengaturan terhadap siswa tersebut dari masuk hingga akhir.
Tadi teman saya telah menjelaskan mengenai masuknya. Sekarang saya mengenai bimbingan, di mana di sini ada bimbingan dan pembinaan disiplin siswa. Yaitu bimbingan merupakan proses untuk membantu individu di dalam membuat keputusan hidup yang positif. Hal ini diperlukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sosialnya. Secara khusus bertujuan untuk membantu siswa agar dapat tercapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir pembimbingan pribadi. Jadi bimbingan tersebut dalam proses pembelajaran daring ini tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kurangnya bimbingan dari guru tersebut secara langsung, sehingga tujuan pun akan sulit untuk tercapai. Sehingga peran orang tua ini kan khususnya di rumah, di sekolah, dan lingkungan sosial. Jadi di rumah bisa diterapkan bimbingan tersebut yang diwakilkan oleh orang tuanya siswa tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pembinaan disiplin siswa, di mana konsep disiplin ini berkaitan dengan tata tertib, aturan, norma, dan kehidupan bersama yang meliputi orang banyak. Jadi pembinaan disiplin siswa ini tidak bisa sekarang dilakukan oleh sekolah, sehingga manajemen kesiswaan tersebut kurang mencapai tujuannya, sehingga peran orang tua tersebut dalam mendidiknya, dalam memberikan disiplinnya, betul aturan dan norma-norma, sehingga walaupun di sekolah tidak melaksanakannya sekarang, di rumah pun dapat dilakukan dengan bantuan orang tua. Tujuan disiplin ini yaitu di mana agar sebagai alat yang mengikat dalam dunia pendidikan. Dengan kedisiplinan, anak dapat diarahkan, dibimbing, dan dididik. Sehingga tujuan dari disiplin ini, jadi siswa dapat terarahkan, dibimbing, dan dididik, sehingga tercapai secara optimal tujuannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara atau fungsi atau peran dari manajemen kesiswaan tersebut terhadap pembelajaran daring sekarang ini agar pembelajaran menjadi efektif. Yang pertama, harus menggunakan aplikasi yang tersedia, yaitu seperti WA, terus seperti Google Form, dan seperti Classroom, dan lain-lain yang ada di aplikasi di HP-mu. Baik, caranya menggunakannya yaitu yang pertama, sebagai guru, cara memanajemen kesiswaan tersebut agar pembelajaran jadi efektif. Yang pertama adalah kita harus melakukan suatu pretest, di mana pretest itu dibuat menggunakan Google Form. Google Form ini dapat menampung pertanyaan-pertanyaan sebelum pembelajaran hari itu dimulai, agar merangsang siswa tersebut apakah belajar atau tidak tadi semalam. Sehingga setelah kita melakukan pretest, baru kita tahu bahwa ada yang siswa yang telah mengerti dan ada yang siswa yang belum mengerti atau tidak belajar pas malam tersebut. Sehingga kita harus memberikan pembelajaran yang lebih kepada yang belum memahaminya. Tahap yang kedua yaitu harus diajarkan pembelajaran pada saat itu, materinya apa, terus menggunakan medianya apa, atau menggunakan permainan sebagainya, metode terserah guru tersebut, atau menggunakan video call, jadi sehingga dapat memantau siswa tersebut hadir atau tidak. Seperti itu. Setelah kita memberikan pembelajaran, lalu kita memberikan post test, di mana post test ini menggunakan Google Form juga berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini, sehingga guru dapat mengetahui atau mengevaluasi pembelajaran hari itu, apakah siswa tersebut paham dengan apa yang dijelaskannya atau tidak. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sisi positif dan sisi negatif terjadi akibat dari pembelajaran daring tersebut, di mana kita tahu sekarang kan musim corona, sehingga ada sisi positif dan sisi negatifnya dalam pembelajaran tersebut. Baiklah, yang pertama adalah sisi positifnya, di mana dengan pembelajaran daring ini dapat menghindari penyebaran COVID-19 yang lebih luas agar pelajar tetap terjaga kesehatannya. Baik, dengan pembelajaran daring ini siswa dapat terjaga kesehatannya dan tidak menyebarkan luaskan lagi virus COVID-19 ini. Terus yang kedua yaitu
siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan, maka tetap harus produktif seperti membaca buku dan hal lain sebagainya. Baik, jika di rumah kan tidak ada kerjaan, sehingga siswa tersebut dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca buku pelajaran kah, atau buku-buku lain kah, sehingga walaupun di rumah mereka tetap harus belajar memperoleh ilmu pengetahuan agar mendapatkan hasil atau maksimal nantinya. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu siswa dapat guru dapat memberikan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pelajaran sendiri dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di kampus dan tempat. Baik, guru pun mudah memberi materi pembelajarannya menggunakan media kah, atau menggunakan video dan lain-lain. Lalu siswa tersebut dapat belajar dimanapun, mau kapanpun, dimanapun, mau dia misalnya di rumah dia atau di rumah saudaranya, yang penting dalam suatu ruangan yang terlindungi, tidak di luar, seperti itu. Sehingga dia pun enak untuk mengulang-ulang pembelajaran tersebut. Mulai misalnya pembelajaran hari ini, apakah dia belum paham, maka dia akan mengulang-ulang tersebut, di mana sih kurangnya, di mana nanti ia akan ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Terus yang keempat yaitu pembelajaran online ini akan memudahkan siswa untuk menikmati pendidikan di mana yang dia inginkan, dapat terkendali dengan biaya, waktu, dan tempat. Baik, sudah jelaskan tadi bahwa pembelajaran dari ini bisa dilakukan di mana saja, terus waktunya kapan saja, mau pagi, siang, sore, mau malam, terserah anak tersebut mau belajarnya kapan atau mengulang-ulang pembelajaran tersebut kapan. Baik, selanjutnya yaitu sisi negatif. Sisi negatifnya yaitu yang pertama, jaringan susah didapat, sudah jelas sekali, apalagi di perdesaan, di perkampungan sangat sulit sekali untuk mendapatkan sinyal atau jaringan. Yang kedua yaitu sisi negatifnya banyak lebih tidak sesuai dengan metode belajar daring tersebut. Banyak para pendidik yang hanya memberikan tugas rumah begitu banyak tanpa ada kontrol, sehingga hal ini menyulitkan pelajar. Baik, sudah jelaskan tadi bahwa memang benar guru pun sulit untuk melakukan suatu pembelajaran di mana sinyal tidak ada, terus kuota siswa tersebut tidak ada, sehingga guru tersebut memberikan tugas-tugas begitu saja, sehingga tidak ada kontrol terhadap siswa tersebut. Sehingga cara baiknya yaitu menggunakan tips yang tadi, menggunakan bagaimana cara manajemen kesiswaan tersebut agar pembelajaran efektif menggunakan aplikasi tersedia tersebut. Baik, terus yang ketiga yaitu sistem daring membutuhkan kuota internet yang harus ditanggung pelajar sendiri, jelas sekali. Apalagi anak sekolah dasar, belum ada tanggungan dari sekolah ataupun pemerintah mengenai kuota yang tersedia, sehingga peran orang tua itu sangat perlu, yang memerlukan pengeluaran uang yang banyak, sehingga kuota internet pun sangat terbatas kepada siswa tersebut. Terus yang keempat yaitu kreativitas pelajar terabaikan karena tidak dapat menyampaikan atau merealisasikan ide-idenya secara bebas. Jelas sekali bahwa siswa-siswa yang kreatif tidak dapat menyalurkan kreativitasnya karena pembelajaran daring, bukan seperti praktek dan lain sebagainya. Terus yang kelima yaitu banyaknya orang salah menggunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan bahwa online buka Facebook sedangkan dan lain sebagainya. Baik, sudah tahu kan bahwa jika tidak ada kontrol kepada siswa tersebut dari orang tuanya, misalkan mereka niatnya ingin belajar, namun pas nggak taunya mereka main game atau buka Facebook, Instagram dan sebagainya, atau WA dengan chat teman-temannya, seperti itu. Jadi kontrol orang tua di rumah sangat penting dalam hal ini. Sisi negatifnya tuh guru nggak bisa mengontrolnya, sehingga orang tua lah yang mengontrol siswa tersebut apakah dia belajar atau tidak menggunakan HP yang telah diberikan oleh orang tua tersebut. Terus kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran, jelas sekali bahwa banyak kan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang SD, SMP, SMA, sedangkan pembelajaran SD sekarang SMP SMA sangat berubah drastis dari dulunya, sehingga orang tua pun menjadi bingung apa yang harus dibantu, apa yang harus diisi, apa yang harus dijelaskan, sedangkan mereka belum paham mengenai pembelajaran sekarang ini. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perina Desiria
saya dari kelas 6B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan peran manajemen kesiswaan di dalam pembelajaran daring. Dan saya akan menjelaskan tamatan siswa SD dalam pembelajaran daring. Di mana sekarang dalam pembelajaran daring pada situasi saat ini untuk kelas 6 tidak ada ujian nasional lagi, dan untuk nilai untuk kelulusan anak SD kelas 6 atau tamatan SD kelas 6 itu akan mengambil nilai semester 1, semester 2 pada kelas 4, dan nilai semester 1, nilai semester 2 pada kelas 5, dan mengambil nilai semester 1 pada kelas 6. Kemudian guru akan mengirimkan nilai tersebut ke Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan akan mengeluarkan nilai yang telah diberikan guru tersebut, dan kemudian berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan, guru baru bisa meluluskan siswa SD kelas 6 tersebut dan menamatkan siswa SD kelas 6 tersebut. Baiklah, dampak negatif ditiadakannya ujian pada pembelajaran daring ini yaitu membuat siswa tidak mau belajar karena ditiadakannya ujian. Karena hanya sebagian siswa saja yang mau melakukan belajar di rumah karena tidak ada ujian, dan sebagian besar siswa tidak mau belajar karena mereka tahu tidak ada ujian. Dan dampak positifnya, tidak ada lagi siswa yang terkejut karena ujian, karena melihat soal ujian, karena sebenarnya siswa itu sudah belajar dan bisa mengisi soal tersebut. Hanya saja siswa itu terkejut melihat soal dan akhirnya salah mengisi. Baiklah, itulah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.